Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah para pemirsa yang semoga kesemuanya dalam rahmat dan maghfirah Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kehidupan umat manusia di alam dunia ini, terkadang seseorang merasa keluh kesah dengan berbagai macam permasalahan kehidupan yang ia jalani, dan ia berakhir dengan kematian. Begitu pula, terkadang seseorang merasa hidupnya tidak puas, dan mereka berlomba-lomba mencari kepuasan dalam kehidupan. Di saat ia belum merasakan kepuasan dalam hidup, sudah berakhir dengan kematian. Ada di antara saudara-saudara kita, mereka bekerja terus-terus menumpuk harta. Berikut pula mereka dalam kehidupannya hanya berkeluh kesah, menyalahkan kepada kehidupan. Oh, kenapa saya dilahirkan ke alam dunia kalau hanya untuk menghadapi permasalahan? Umat manusia silih berganti di dalam kehidupan. Begitu pula terkadang di antara saudara-saudara kita, mereka menjalani hidup yang lebih jauh, hidup tiada arti, dan berakhir dengan cepat dengan kematian. Hadirin, dapat kita gambarkan hidup ini seperti bangunan. Di dalam bangunan yang paling utama ada yang namanya pondasi, pondasi sebagai dasar. Yang kedua, tubuh bentuk bangunan. Yang ketiga, seni perhiasan di dalam bangunan. Di antara tiga ini, yang paling utama, yang paling pokok itu adalah pondasi. Karena sekuat apapun yang namanya bangunan, sebagus apapun yang namanya bangunan, seindah apapun seninya itu bangunan, kalau pondasinya tidak kuat, tetap akan roboh dan hancur. Berarti yang paling utama, yang paling kuat, yang paling kokoh di dalam bangunan adalah pondasi. Begitu pula kehidupan kita, yang paling utama, yang paling kokoh. Kenapa hidup kita terkadang terumbang-ambing berbagai macam permasalahan, sehingga kita menyatakan dan mengatakan hidup hanyalah untuk menghadapi permasalahan, dan kita sedih terhadap kehidupan, terkadang menyesali terhadap kehidupan. Oh, hidup hanya untuk menghadapi, menjalani permasalahan dan kesusahan. Kenapa? Karena pondasi kehidupannya tidak kuat. Maka kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita, semoga manfaat di dalam kehidupan dan dijadikan pondasi, tolak ukur, barometer di dalam menjalani kehidupan. Maka kita akan bahas bagaimana kehidupan dan pilar-pilar dalam kehidupan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pilar yang pertama di dalam kehidupan adalah agama. Mungkin ada sebagian orang yang dimabuk dunia, dimabuk kehidupan, mengatakan agama hanya sebatas pelengkap hidup. Mungkin ada pula yang mengatakan mereka yang cinta terhadap kehidupan dan hidup dijadikan sebagian dari kenikmatan, ia mengatakan agama itu bikin hidup menjadi tidak nyaman. Ada pula yang lebih jauh, mereka mengatakan hidup tidak perlu agama karena agama bikin resah dalam kehidupan. Berbagai macam orang yang cinta terhadap kehidupan di alam dunia ini mengatakan agama bukan apa-apa dan agama hanya sebatas pelengkap kehidupan. Boleh mereka berpendapat, boleh mereka berkata berbagai macam apa yang ia ingin mereka ungkapkan, tetapi agama merupakan dasar utama di dalam kehidupan. Umat manusia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup di dalam dunia ini, kalau kehidupan tanpa agama, ibaratnya seseorang naik kapal dan ada di tengah lautan. Di saat seseorang naik kapal ada di tengah lautan, kapal ini tanpa nahkoda. Tentu kapal akan terumbang-ambing. Badai datang dari timur, maka dia akan terhempas ke barat. Begitu pula badai datang dari barat dan kapal ini terus akan terumbang-ambing. Kenapa? Karena permasalahannya tanpa nahkoda. Hidup umat manusia di alam dunia ini, kenapa kita terumbang-ambing? Di saat kita menjalani kehidupan, kita mengatakan hidup adalah masalah. Menjalani permasalahan kehidupan satu dan satu belum berakhir, datang permasalahan yang lain. Permasalahan yang lain belum kita selesaikan, sudah tumbuh datang permasalahan lain. Sehingga betapa sedihnya hidup merasakan, betapa pedihnya hidup hanya ada dalam permasalahan. Kenapa? Karena kapal tanpa nahkoda, begitu pula hidup tanpa agama. Kalau orang mengatakan agama hanya sebatas pelengkap, agama hanya sebatas penghias, agama hanya sebatas pelengkap di dalam kehidupan, pada dasarnya mereka hidup di alam dunia terpesona sesaat dan tidak mengerti tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Agama jauh lebih penting daripada kehidupan. Orang, umat manusia hidup di alam dunia, andaikan dia hidup di alam dunia ini tanpa agama, maka akan terumbang-ambing. Tetapi sebaliknya, agama hidup, maka kehidupan pun, maka kita umat manusia ini akan jauh lebih hidup. Kenapa? Yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, agama sebagai landasan diri kita, sebagai landasan diri kita umat manusia yang hidup di alam dunia. Kenapa? Agama merupakan landasan sebagai diri kita yang hidup di alam dunia. Di dalam agama terdapat 5 pilar. Yang pertama, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyaksikan, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaumur Ramadan wa hajju ila baitillah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, puasa di bulan Ramadan, memberikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itulah pilar dasar
kehidupan umat manusia kita yang beragama bersyariatkan dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama bukanlah pelengkap. Agama bukanlah seni di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, agama merupakan dasar utama dalam kehidupan. Kita umat manusia yang beragama mendapatkan kekuatan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dengan kita beragama bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup umat manusia di alam dunia ini butuh sandaran. Dalam arti sandaran di dalam kehidupan. Kalaulah umat manusia di dalam hidupnya tidak ada sandaran, kepada siapa dan kemana ia harus bersandar? Kita sadari, hidup umat manusia ini tidak selesai dari berbagai macam permasalahan. Karena hidup umat manusia ini tidak selesai dari berbagai macam permasalahan, hati yang penuh risah dan gelisah, kehidupan yang begitu tidak selesai dari berbagai macam permasalahan. Kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita mengadu? Dan kepada siapa kita menyebut? Apakah kita harus menyebut orang tua kita sementara orang tua sudah tidak ada? Apakah kita harus menyebut suami kita? Belum tentu suami pun, istri pun bisa menyelesaikan permasalahan. Apakah kita harus menyebut teman, sahabat, kerabat yang dekat dengan kita? Iya betul, ia dekat dengan kita, tetapi dia belum tentu memikirkan kepada kita. Kepada siapa dalam hidup yang penuh permasalahan ini kita bersandar? Tidak ada lain, kita bersandar hanyalah satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan permasalahan kehidupan. Mereka yang jualan mengalami kerugian, dia bersedih. Kepada siapa dia harus mengadu? Mereka yang berpolitik, tipu sana tipu sini, begitu pula penuh dengan penipuan, dia pun bersedih. Kepada siapa harus mengadu? Begitu pula mereka yang punya kekasih ingin menikah, tiba-tiba ditinggal pergi, malah lain hati, dia kepada siapa harus mengadu? Kita banyak hutang, permasalahan yang sungguh sangat berat, kepada siapa kita harus mengadu? Hanya satu di dalam diri kita, bukan mengadu kepada orang tua, bukan mengadu kepada yang lain, tetapi kita hanya satu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita gambarkan, saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup penuh permasalahan. Ada yang punya agama, hidup penuh dengan permasalahan. Ada pula mereka yang tidak punya agama. Dapat kita gambarkan, ada seseorang naik pesawat. Jadi naik pesawat orang yang beragama dengan yang tidak beragama. Kebetulan dua orang ini satu pesawat. Begitu bahagia dan tenangnya menikmati, di saat ia naik pesawat, tiba-tiba pramugari mengumumkan, "Wahai para penumpang, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mengalami gangguan cuaca. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kemungkinan besar pesawat ini akan menabrak gunung es dan cuaca yang tidak baik." Semua resah. Semua resah.
ada yang menangis, ada yang histeris, ada yang memanggil mamah papa, ada yang memanggil oh kekasih, dan semua berbagai macam. Ya, sebagian mereka saling berpelukan antara suami dan istri. Kenapa? Karena mereka ketakutan sebentar lagi pesawat akan nabrak gunung es, pasti akibatnya hancur, pecah, dan semua mati. Berpelukan, ada yang mengatakan oh mama, oh papa, oh kekasih, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu orang, di saat orang lain dalam keadaan resah dan gelisah, di saat orang lain dalam keadaan histeris bagaimana akan menghadapi kematian pesawat yang akan menabrak gunung es, orang yang bersandar kepada agama ini dengan tenang, dengan santai, tersenyum. Begitu pula dia dengan memegang tasbih seraya mengucapkan kalimat Allah, 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 bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kegelisahan, tidak ada yang harus ditakuti, dengan tenang, diam, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam histeris yang sungguh sangat luar biasa akan menghadapi kematian karena pesawat ini akan menabrak gunung es, tiba-tiba pramugari mengumumkan kepada para penumpang, alhamdulillah kita melewati cuaca yang buruk dan semua dalam keadaan selamat. Oh, ada yang bilang yes, bangga dan senang. Dan mereka yang memegang tasbih bersandarkan agama mengucapkan alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dua gambaran ini dapat kita bandingkan kenapa yang tidak bersandarkan agama mereka resah dan gelisah, dan kenapa mereka yang bersandarkan agama dalam keadaan tenang, nyaman, dan bahagia. Akhirnya kedua ini saling mengobrol. Bapak, kenapa di saat pengumuman tadi, pengumuman yang menakutkan, kok Bapak tenang-tenang saja? Enggak menangis, enggak histeris, enggak takut, malah pegang tasbih menyebut Allah. Kenapa, Pak? Dia jawab, semua apa yang kita miliki kehidupan di alam dunia ini, apa yang ia ada dan kita hidup ini, semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, musibahnya hidup di alam dunia ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya takuti dalam hidup ini? Dan hanyalah satu, saya mendekatkan diri kepada Allah dengan tenang, dan tidak ada yang kita takuti dan tangisi dengan menyebut asma Allah. Oh, begitu ya, Pak. Terus kalau Bapak kenapa histeris, takut dan lain sebagainya? Oh, gimana saya tidak takut? Saya kan akan mati. Nanti saya mati, saya ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan, ninggalin tugas, ninggalin berbagai macam yang kita tinggalkan, yang hasil jeripaya dalam kehidupan. Oh, pantas Bapak hidupnya resah karena meresahkan dunia. Hadirin jamaah, di dalam dua gambaran ini maka dapat kita simpulkan bagaimana kehidupan umat manusia yang resah dan kehidupan umat manusia yang tidak resah. Kenapa kita ini merasakan keresahan dalam kehidupan? Berbagai macam kehidupan yang kita rasakan selalu menyatakan dan mengatakan ini adalah permasalahan, karena
kita bersandarkan, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada Tuhan kita, ya Rabb, Rabbul Alamin, tetapi sebaliknya bersandar kepada kehidupan kita di alam dunia. Dunia dijadikan sandaran, maka pantas kita selalu menghadapi permasalahan di dalam kehidupan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah umat manusia hidup di alam dunia ini bersandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun permasalahan kehidupan, sebesar apapun kendala yang kita hadapi, sebesar apapun cobaan dan hambatan kehidupan yang kita rasakan, tidak ada lain, kita tidak akan menghiraukan terhadap kehidupan, dan hati kita dalam keadaan nyaman, tenang, dan bahagia. Kenapa? Bersandar kita kepada agama, menyebut asma Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita menyebut asma Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Pilar yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pilar kehidupan hati kita merasa syukur. Kalau bahasa lainnya, hati kita merasa cukup. Jadi, walaupun bagaimanapun, hidup umat manusia ini sumbernya, dasarnya, mau resah, tenang, mau marah, emosi, begitu pula senyum. Apa yang terjadi dalam diri kita umat manusia? Ya, sumbernya ada dalam hati. Kenapa kita ini hidupnya dalam keadaan resah? Karena hatinya dalam keadaan tidak tenang. Kenapa muka kita ini menangis sampai meneteskan air mata? Karena hati kita ini bersedih. Kenapa kita tersenyum bahkan terbahak-bahak? Karena hati kita bahagia. Begitu pula, kenapa hati kita tidak pernah merasa cukup? Hidup kita ini tidak pernah merasa cukup, selalu resah dan tidak pernah merasa cukup, karena hati kita ini tidak pernah bersyukur. Padahal kalau kita rasakan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Semenjak umat manusia diciptakan, begitu pula manusia masih ada di dalam perut ibu, dilahirkan, diutus ke dunia, ada di alam dunia. Sekarang kita tumbuh, remaja, dewasa, sampai kepada tua. Subhanallah. Subhanallah. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Umat manusia menikmati karunia Allah. Betapa besar. Kenapa kita tidak pernah merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena saudaraku, kita tidak pernah merasa bersyukur. Oh, itu kan biasa-biasa saja. Jangan sesekali kita anggap biasa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh, yang ada dalam badan kita, ini nikmat yang paling mahal. Kehidupan yang kita jalani, ini pun kehidupan yang sungguh sangat mahal. Besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jadi permasalahan kenapa kita merasakan resah dalam hidup kita ini, masalahnya tidak pernah bersyukur. Nih, contoh orang yang bersyukur, saudaraku. Di saat kita makan di sawah, jadi makan di sawah atau di kebun. Subhanallah, istri tercinta kita datang bawa makanan. Kita makan lahap, enak. Nasi habis, gesek pun habis, ikan kering, ikan gesek habis, sayuran habis. Begitu habis makan langsung berkeringat muka,
baju sambil kita ini kan angin. Subhanallah, betapa nikmatnya berkipas. Nikmat luar biasa. Kenapa? Karena kita merasa bersyukur betapa nikmatnya. Tapi kalau orang lain punya mobil Avanza ngerasa resah, punya mobil Honda Jazz ngerasa resah, punya rumah masih merasa resah, punya badan yang bagus masih merasa resah. Kenapa? Karena tidak bersyukur apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang lebih jauh, hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, melupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, malah dia selalu meminta dan meminta, terus meminta kepada Allah, minta terus ditambah nikmatnya. Padahal nikmat yang Allah berikan sungguh sangat luar biasa. Contoh kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki luar biasa, tidak ada satu yang kurang pun. Adapun kalau memang hidungnya pesek, matanya sipit, itu memang sudah size-nya, ya, sudah bentuknya, sudah ukurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengukur. Nah, karena kita merasa tidak bersyukur, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita menganggap merasa biasa-biasa saja. Kalau memang betul merasa menganggap biasa-biasa saja, ya mata ya nggak usah jauh-jauh, mata ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit mata. Tuh, coba. Baru penyakit mata udah kucek, baru penyakit mata sampai dia pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena merasa tidak nyaman terhadap matanya. Baru mata, belum yang lain. Betapa indahnya jari 5 di tangan kita, betapa indahnya kaki yang bisa memikul menahan badan kita, betapa indahnya tubuh yang kita miliki. Tidak ada lain, maka kita jaga diri kita, tubuh kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita sudah bersyukur, jadi dasar utamanya adalah syukur. Kalaulah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita bersyukur, maka nikmatnya terus akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita kufur, maka nikmatnya akan dikurangi. Bukan nikmat yang ditambah, tapi sebaliknya siksaan yang akan ditambah. Hadirin, pilar yang keempat di dalam kehidupan ini, menyadari terhadap kematian. Ini adalah dilematis kehidupan yang terkadang ada tapi dilupakan. Kita sadar, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semua umat manusia hidup di alam dunia ini semua akan berakhir. Ayo kita lihat, kira-kira mana hidup di alam dunia ini yang tidak berakhir? Ayo. Suami istri yang penuh dengan cinta berakhir dengan kematian atau perceraian. Rumah yang kita bangun akan berakhir dengan rumah tua dan dirobohkan. Mobil yang kita miliki akan berakhir dengan mobil tua. Orang makan akan ada batasnya, dan batasnya rasa kenyang. Semua umat manusia hidup di alam dunia ini akan berakhir. Begitu pula umat manusia kehidupan di alam dunia, semua umat manusia berakhir. Mereka menjadi pegawai, berakhir dengan pensiun. Ia jadi orang tertinggi dalam jabatannya, akan berakhir dan dipensiunkan. Begitu pula saudara-saudara kita, mereka hidup dengan penuh kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, akan berakhir dengan rasa bosan. Semua hidup umat manusia akan berakhir. Nah, sekarang yang kita hidup di alam dunia, tanya, sekarang umur kita berapa? Oh,
Masih muda, 20 tahun. Banyak yang mati di usia 20 tahun. Masih muda, 30 tahun. Lebih banyak lagi yang mati di usia 30 tahun. 50 tahun, apalagi usia 50 tahun menjelang pensiun. Banyak yang linglung, banyak yang bengong. Banyak yang ketakutan, banyak yang resah di usia 50 tahun. 60 tahun adalah batas akhir umat manusia. Walaupun terkadang hatinya merasa gagah dan muda, walaupun badannya masih merasa kuat, tetap dia sudah usia 60 tahun. Maka anak mengatakan, "Bapak, rambutnya dari hitam sudah menjadi putih. Bapak yang dulu gagah sekarang sudah tua. Bapak dulu muda sekarang sudah tua. Bapak sekarang sudah bukan bapak lagi, sekarang sudah jadi kakek. Ibu sekarang bukan ibu lagi, sekarang sudah dipanggil nenek. Hidup akan berakhir dengan ia menjadi tua." Kalau sudah tua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Maka penantian dalam hidup hanyalah satu, penantiannya adalah kematian. Kita sadar di samping rumah kita ada kuburan. Kita sadar saudara-saudara orang yang terdekat kita sudah tidak ada. Yang punya suami sudah tidak ada. Yang punya istri tercinta, istrinya pun sudah tidak ada. Yang punya orang tua satu persatu, bapak atau pula ibunya pun tidak ada. Bahkan diri kita hanya hidupnya menunggu kematian. Kalaulah memang umat manusia hidupnya hanya sebatas menunggu kematian, kenapa kita harus menumpuk-numpuk harta? Kenapa kita harus menumpuk-numpuk, mempertingkat, memperkuat jabatan? Kenapa kita harus menganiaya diri kita sendiri? Lebih jauh lagi, kenapa kita harus melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umat manusia mereka melupakan dalam kehidupannya karena permasalahannya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena mereka itu lupa mati. Karena mereka lupa mati. Nah, kalau manusia sudah lupa mati, maka mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kepada Sang Pencipta. Kalaulah mereka sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi giswa, hatinya ini menjadi keras batu. Kalau hatinya sudah menjadi keras batu, maka matanya pun tertutup. Mata tertutup, telinganya pun tertutup. Yang ada adalah Fir'aun di abad modern. Yang ada adalah korun di abad modern. Yang ada manusia serakah. Yang ada manusia, mereka manusia, padahal hakikatnya bukan manusia. Dalamnya isinya setan, perilakunya binatang, bentuknya adalah manusia. Kenapa mereka itu tidak menyadari kehidupan dan tidak menyadari bahwa akan ada kematian? Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, menyunahkan kepada kita untuk ziarah kubur. Ya, tujuan utama untuk ziarah kubur mengingat kepada kematian. Dengan kematian maka kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat kepada Allah, maka diri kita akan menjalankan amalan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menjalankan amalan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kuat dalam kehidupan kita. Sebesar apapun badai kehidupan, kita akan menyadari, oh, hidup itu adalah permasalahan. Sandarannya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kematian sungguh sangat penting. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, manusia hidup, akan merasakan kematian. Dengan 4 pilar kehidupan ini,
insya Allah badai sebesar apapun yang akan menghantam diri kita kehidupan, sekuat apapun gelombang kehidupan, maka nahkoda akan kuat, pondasi rumah pun akan kuat, dan kita akan mendapatkan ketenangan seraya kita ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalani kehidupan. Mari kita bersandar kepada agama Allah, lakukan sosial, dan tanamkan rasa syukur. Sadari bahwa kita ini akan berhadapan dengan kematian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.